Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa Magister Ilmu Politik FISIP UNAN yang mengambil mata kuliah legislatif dan partai politik. Bersyukur kita kepada Allah SWT, kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dalam mata kuliah ini. Pada kesempatan ini saya sengaja tidak menggunakan video konferen, ya sedikit berusaha untuk menghemat paket data Anda. Nah, saya akan bahas pada video kali ini yaitu sejarah terbentuknya lembaga legislatif. Ya, kita sama-sama mengetahui gagasan demokrasi langsung, sebuah sistem politik yang melibatkan warga secara langsung dalam pembuatan keputusan, menghadapi tentu banyak kendala yang mendasar untuk bisa dipraktikkan dalam kehidupan politik modern saat ini. Di samping wilayah yang luas, kemudian jumlah penduduk yang juga semakin besar, ya, itu memaksa warga harus menyalurkan pendapat dan keinginannya melalui sebuah lembaga yang anggota-anggotanya adalah orang-orang yang mereka pilih sendiri. Nah, dalam konsep itu ada dua kelompok masyarakat, yaitu orang yang mewakili dan orang yang terwakili. Ya. Kelompok orang yang mewakili disebut dengan wakil, ya. Kemudian orang yang terwakili itu disebut dengan konstituen. Nah, ada banyak istilah yang biasa digunakan dalam menyebut lembaga yang mewakili itu atau lembaga perwakilan itu. Ada yang disebut dengan legislature, ada yang assembly, ada parlemen, dan tiga istilah itu sering dipertukar dalam penggunaan. Ya. Istilah legislatif mencerminkan salah satu fungsi utamanya yaitu membuat undang-undang, sedangkan istilah assembly itu menunjuk pada pengertian bahwa lembaga itu merupakan wadah berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah publik. Jadi istilah parlemen ini mempunyai pengertian yang hampir sama, yaitu istilah assembly tadi, dengan kata asal katanya parler, parler atau parler, artinya bicara. Parlemen dianggap sebagai tempat berbicara atau merundingkan masalah-masalah publik, masalah kenegaraan. Nah, istilah-istilah tersebut menunjuk pada sejarah perkembangan lembaga perwakilan di dunia, di mana istilah legislature itu biasa digunakan di Amerika Serikat, sementara istilah parliament atau assembly itu lebih banyak digunakan di negara-negara Eropa atau non Amerika Serikat. Ya. Parlemen yang dibentuk di Inggris pada abad pertengahan ini merupakan parlemen pertama di dunia. Ya. Sebenarnya awalnya lembaga ini mempunyai peran dan fungsi jauh berbeda dengan parlemen yang ada saat ini. Parlemen saat itu hanya terdiri dari raja, ada bangsawan, ada tuan tanah, serta petinggi-petinggi agama yang melakukan pertemuan hanya jika dikehendaki oleh raja. Nah, pada abad ke-14, raja mengembangkan pertemuan tersebut sebagai media untuk meminta kadang-kadang nasihat atau informasi kepada para petinggi kerajaan tentang persoalan-persoalan penting. Ya. Nah, para petinggi kerajaan ini memainkan peran sebagai penasehat atau pembantu raja. Meski kadang-kadang ya nasihat mereka ini tidak selalu menjadi pertimbangan raja dalam memutus atau mengambil kebijakan. Ya. Komunikasi satu arah ini menjadi cikal bakal terbentuknya apa yang disebut dengan House of Lords, ya, salah satu majelis parlemen di Inggris yang masih bertahan hingga saat ini. Nah, kekuasaan House of Lords ini semakin hari semakin besar dan mendorong raja untuk mengurangi hak-hak lembaga ini. Namun upaya ini menimbulkan konflik antara keduanya. Dengan dukungan rakyat dan kelas menengah, akhirnya para bangsawan ini justru dapat memaksa raja untuk menerima pembatasan kekuasaan. Dalam perkembangan berikutnya, rakyat dan kalangan menengah
yang merasa sebagai kelompok yang terkena dampak langsung dari setiap kebijakan yang dibuat, kemudian menuntut untuk dilibatkan dalam pembicaraan menyangkut misalnya pajak, kemudian rencana-rencana anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu periode tertentu. Nah, disinilah kemudian lahir perwakilan rakyat biasa yang dikenal dengan nama House of Commons, ya. Nah, perkembangan parlemen di Inggris menunjukkan besarnya pengaruh perkembangan sosioekonomi terhadap sistem politik. Pada abad ke-7, ke-17 ya, parlemen tidak hanya terdiri dari kalangan bangsawan dan gereja, tetapi juga kalangan pengusaha. Nah, sementara itu, dampak revolusi industri yang terjadi pada abad ke-19 kemudian mendorong diberikannya alokasi kursi parlemen ini kepada daerah-daerah industri. Nah, waktu itu ada daerah industri Manchester, Birmingham, kemudian Sheffield, dan The Great Reform Act itu pada tahun 1832 ya, memperkuat terakomodasinya berbagai kekuatan yang ada di dalam parlemen. Nah, kemudian Reform Act tahun 1867 kemudian memperluas hak pilih kaum buruh dan para petani. Pada tahun 1918 itu hak pilih mereka diberi kepada semua warga negara yang telah berusia 21 tahun untuk laki-laki dan 30 tahun untuk perempuan. Nah, jadi baru pada tahun 1867 ya, hak-hak perempuan ini diberikan oleh kerajaan ya. Dan baru pada tahun 1970 batas usia pemilih kemudian diturunkan menjadi 18 tahun. Baik ini untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Ya. Jadi saudara-saudara, itu sejarah singkat tentang berdirinya parlemen di Eropa ya, yang pertama kali yaitu di Inggris gitu. Lalu bagaimana hubungan antara eksekutif dan legislatif? Hubungan antara parlemen dan lembaga eksekutif di negara-negara yang demokratis ya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem parlementer dan sistem presidensial. Di samping keduanya, ada berbagai negara yang mencoba mengkombinasikan keduanya. Nah, seperti sistem semi-presidensial di Prancis, sistem pemerintahan Inggris dan Amerika, ini biasanya dijadikan sebagai rujukan atau referensi mengenai bagaimana kedua sistem tersebut dijalankan. Perbedaan mendasar antara sistem parlementer dan sistem presidensial tersebut adalah terletak pada status dan kewenangan kepala pemerintahan dan hubungannya dengan parlemen. Nah, mari kita coba untuk bahas satu persatu ya. Pertama, sistem parlementer. Dalam sistem parlementer, fungsi eksekutif sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara itu dijalankan oleh dua lembaga yang berbeda. Kepala pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang memimpin kabinet dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Ia biasanya adalah pemimpin partai politik yang menang dalam sebuah pemilihan umum. Sementara fungsi kepala negara ini dijalankan oleh presiden, atau di negara-negara monarki ini dijalankan oleh raja atau ratu. Ya. Nah, kekuasaan kepala negara cenderung bersifat simbolis atau tidak menjalankan kekuasaan yang nyata dalam kehidupan politik sehari-hari. Nah, sehingga ia tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan. Nah, prinsip dasar pemerintahan di Inggris, di Jepang, di India, ya, negara-negara Eropa Barat
dan Skandinavia, negara-negara persemakmuran dan negara-negara lain yang menggunakan sistem parlementer adalah fusi kekuasaan yang mengkonsentrasikan semua kekuasaan itu di tangan parlemen. Ya. Nah, prinsip itu diwujudkan antara lain dengan adanya tumpang tindih personil, di mana dengan sedikit pengecualian, konstitusi di negara-negara sistem parlementer itu mengharuskan jabatan-jabatan puncak lembaga eksekutif itu diisi oleh anggota-anggota parlemen yang merangkap jabatan. Selain itu, terdapat supremasi formal parlemen di mana kekuasaan para menteri untuk menjalankan pemerintahan adalah kekuasaan yang diberikan oleh parlemen. Karena itu, para menteri dalam sistem parlementer bertanggung jawabnya kepada parlemen. Dan parlemen bisa mengganti menteri atau bahkan kabinet kapan saja dengan mosi tidak percaya yang dilakukan melalui pemungutan suara. Mosi jika tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas dari anggota parlemen, maka Perdana Menteri atau kabinet jika tidak mendapatkan dukungan untuk diberi mosi, dia tetap bisa berkuasa. Tapi jika dia mendapat dukungan mayoritas parlemen, maka pada saat itu juga dia harus berhenti. Nah, jadi dalam konflik dengan parlemen, Perdana Menteri biasanya mempunyai kewenangan untuk membubarkan parlemen. Nah, pembubaran ini harus disertai dengan penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota parlemen yang baru, yang akan memilih kabinet baru. Nah, sistem ini merupakan sistem pemerintahan yang paling banyak digunakan di negara-negara demokratis dewasa ini. Nah, kita lihat sistem yang kedua, yaitu sistem presidensial. Pada saat menyusun draft konstitusi, 55 The Founding Fathers di Amerika menekankan pentingnya keserasian hubungan antara pemerintah dan hak asasi manusia. Mereka percaya bahwa dalam menyusun pemerintahan yang benar-benar adil dan bebas, rakyat berada di antara dua kecenderungan yang sama-sama berbahaya waktu itu. Di satu sisi, besarnya kekuasaan dan kemampuan penggunaan paksaan yang dimiliki oleh pemerintah adalah sebuah ancaman yang permanen dalam kebebasan sipil. Nah, dalam kondisi ini, rakyat dihadapkan pada suatu bahaya kecenderungan pemerintah yang tirani. Nah, di sisi lain, ketidakadaan hukum atau anarki yang diakibatkan oleh terlalu lemahnya pemerintah juga berbahaya bagi hak asasi manusia. Nah, karena setiap individu menjadi ancaman ya bagi individu lain. Nah, lalu bagaimana mendamaikan antara kebutuhan adanya pemerintahan yang cukup kuat untuk menegakkan hukum dan ketertiban dengan kebutuhan untuk mencegah agar jangan menjadi pemerintah yang tirani. Nah, lalu James Madison dan para penyusun konstitusi lainnya waktu itu sepakat bahwa pemisahan kekuasaan adalah sebagai jawaban untuk mendamaikan antara kedua itu. Nah, maka di Amerika Serikat kemudian dikenal dengan istilah pemisahan antara tiga cabang kekuasaan yang sejajar, yaitu Kongres, Presiden, dan Mahkamah Agung. Nah, secara filosofis, pemikiran para pendiri Amerika Serikat ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke. Presiden menjalankan kekuasaan eksekutif, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Mahkamah Agung menjalankan kekuasaan yudikatif, yaitu menjaga ketertiban hukum dan konstitusi. Nah, Kongres ini terdiri dari Senat
dan DPR. Mereka menjalankan fungsi sebagai lembaga perwakilan. Nah, ini adalah konsep atau pemikiran John Locke. Ada dua alat yang digunakan untuk menjalankan pemisahan kekuasaan di Amerika ini. Yang pertama adalah check and balances, dan yang kedua adalah pemisahan personel. Jadi berbeda dengan negara-negara parlemen tadi yang mencoba menggabungkan atau merangkap jabatan. Parlemen merangkap sebagai menteri. Tapi di Amerika dengan sistem presidensial ini, dia coba pisahkan. Nah, dan antara ketiga lembaga itu ada keseimbangan dengan check and balances tadi. Nah, pemisahan kekuasaan tidak dimaksudkan untuk mengisolasi satu cabang kekuasaan dari cabang kekuasaan yang lain. Masing-masing cabang justru dilengkapi dengan sejumlah kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap cabang yang lain, dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara cabang yang satu dengan cabang kekuasaan yang lain. Nah, dalam hal hubungan antara presiden dan Kongres, mekanisme check and balances dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Kongres untuk melakukan pemakzulan atau impeachment kepada presiden, menerima atau menolak rencana anggaran yang diajukan oleh presiden, dan memberikan persetujuan terhadap pengisian berbagai jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Nah, sebaliknya, presiden mempunyai kewenangan untuk mengontrol Kongres dengan memiliki hak veto terhadap keputusan Kongres. Jadi ketika Kongres mengusulkan sebuah undang-undang, jika presiden tidak setuju, presiden boleh memveto. Nah, jadi sementara dalam hal pengisian jabatan, Kongres Amerika melarang adanya rangkap jabatan. Berbeda dengan di Inggris, ya. Jadi dua alat itulah yang menjadi kekuatan dari sistem presidensil yang ada seperti yang dicontohkan oleh Amerika Serikat. Nah, Indonesia, Filipina, Meksiko, Kolombia, Costa Rica, dan negara-negara di kawasan Amerika Latin ini banyak mempraktekkan sistem presidensial seperti yang dicontohkan oleh Amerika dengan berbagai varian-variannya. Dalam sistem presidensial, fungsi eksekutif sebagai kepala pemerintahan dan merangkap juga sebagai kepala negara itu dijalankan oleh satu orang, yaitu presiden, yang dipilih oleh rakyat secara langsung ataupun dipilih oleh lembaga perwakilan tertentu dalam masa jabatan tertentu, dan itu diatur dalam konstitusi. Sebagai kepala lembaga pemerintahan, presiden mengangkat menteri yang akan duduk dalam kabinet dan bertugas sebagai pembantu dan bertanggung jawab kepada presiden. Sebagai kepala negara, presiden memegang kekuasaan yang bersifat simbolis. Jadi dia merangkap kedua-duanya. Dalam sistem presidensil, kedudukan presiden dan parlemen adalah sama-sama kuat, karena keduanya memperoleh legitimasi melalui sebuah pemilu yang terpisah. Nah, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, dan parlemen juga tidak bisa memberhentikan presiden, kecuali karena ada alasan pelanggaran hukum berat yang memerlukan proses panjang. Nah, inilah wujud dari check and balances yang ada di negara yang menggunakan sistem presidensial.